Halo semuanya, nama saya Tabita dari Budi Komunikasi dengan NIM 2171650058 dari Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan membahas rangkuman pengantar ilmu hukum. Bagian pertama bab 1 itu pengertian hukum. PIH atau pengantar ilmu hukum merupakan kata yang berasal dari kata pengantar yang artinya membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa Belanda itu inleiding dan yang Inggris itu introduction yang artinya memperkenalkan. Dalam ini yang akan diperkenalkan adalah ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Sajipto Raharjo memberikan pengertian bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan peraturan perundang-undangan, melainkan filsafatnya juga, perkembangan dari masa lalu sampai sekarang, serta fungsi-fungsi hukum tingkat peradaban manusia. Jadi, ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu di suatu negara. Dengan demikian, dengan singkat dapat dikatakan bahwa subjek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai fenomena dalam kehidupan manusia. Cabang-cabang ilmu hukum menurut Freud, yang pertama tuh dogmatik hukum, yang kedua sejarah hukum, yang ketiga perbandingan hukum, yang keempat politik hukum, yang kelima ajaran hukum umum. Peran dan fungsi hukum. Yang pertama itu memberikan introduksi, memperkenalkan masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, menjelaskan keadaan, inti, maksud, dan tujuan yang penting pada hukum. Yang ketiga, memperkenalkan pengetahuan, mempelajari seluk-beluk dari hukum dalam membentuk dan manifestasinya. Hakikat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajarinya sebagai ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Mereka tidak akan mungkin memahami dengan baik mengenai cabang ilmu hukum tanpa menguasainya. Arti hukum dari segi etimologi. Hukum. Kata hukum yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya itu alkas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Hukum dalam berbagai arti. Ada banyak penjelasan tentang arti hukum dari segi etimologi. Hukum menurut pandangan masyarakat meliputi yang pertama, hukum dalam arti keputusan penguasa. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Yang keempat, hukum dalam arti gejala sosial. Yang kelima, hukum dalam arti budaya. Yang keenam, hukum dalam arti kaidah. Yang ketujuh, hukum dalam arti tata hukum. Yang kedelapan, hukum dalam arti jalinan nilai. Yang kesembilan, hukum dalam arti disiplin. Yang pertama itu hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa, hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang, dasar undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah. Peraturan tersebut dibuat oleh yang berwenang. Dalam hal ini, badan legislatif, misalnya undang-undang, dibuat oleh presiden bersama DPR. Peraturan daerah tingkat 1 oleh DPR bersama gubernur. Putusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa, karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan dalam masyarakat. Peraturan dari keputusan penguasa adalah para penegak hukum. Mereka diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan membimbing agar hubungan anggota masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum. Mereka terutama orang awam dalam istilah apa? The men in the street. Melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam pengertian para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. Di sini hukum terlihat sebagai polisi yang berpatroli, jaksa yang berseragam, dan hakim dengan toganya yang mengadili perkara. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Di samping apa yang tersebut di muka terhadap sikap tindak yang ajeng dan teratur, yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerja penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. Hubungan antara anggota masyarakat berjalan biasa, dirasakan waktu secara rasional.
seperti seorang yang membayar harga barang dan si pembeli merupakan orang yang berdasarkan hukum. Misal, orang naik bus tanpa diminta membayar karcis, karena orang yang sudah biasa dalam kejadian tersebut dan sebagai sesuatu yang wajar. Sikap tindak yang sah tersebut meluas serta berkaitan menjadi pergaulan dan terbit dan teratur sehingga menjadi hukum. Di sini hukum itu dalam norma masyarakat menjadi wujud sikap tindak yang teratur. Yang keempat, hukum dalam arti gejala sosial. Filosofi Yunani Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zon pengertian, ialah manusia makhluk hidup yang bermasyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pemahaman di antara manusia yang lain. Dalam kehidupan masyarakat itu, manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dan dapat lain, bahkan kadang-kadang berlawanan atau bertentangan, seperti kepentingan penjual dan kepentingan pembeli. Yang kelima itu hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah atau norma hukum itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat wajib menaati prinsip hidup sedemikian rupa, sehingga tertib dalam masyarakat dapat dipelihara sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain meliputi yang pertama, ilmu tentang kaidah atau normi atau solen wisensaf, yang ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Yang kedua, ilmu pengertian, yakni ilmu hukum tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti misal subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Yang ketiga itu ilmu tentang kenyataan atau Tatsachen Wissenschaft, atau yang menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap-sikap yang mencakup sosiologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara impresif dan praktis mempelajari hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial lainnya. Yang keenam itu hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah sistem mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disiplin hukum meliputi ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum, yakni ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Politik hukum ialah ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang diciptakan oleh masyarakat tertentu. Dalam hal ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mencari, memilih, dan menerapkan nilai-nilai yang cocok bagi masyarakat yang bersangkutan. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari dan merenungkan hakikat akan dalam ilmu yang dikemukakan atas kekuatan yang meningkat daripada hukum. Yang ketujuh, hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Maka jelasnya bahwa dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Yang ke-8 itu hukum dalam arti hukum. Hukum dalam arti hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Kata hukum biasanya juga disebut dengan positif atau ius constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling mengaturkan rasa hukum, meliputi perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kata hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana berasal dari warisan zaman kolonial Belanda dan sebagian lagi dari ahli Republik Indonesia sendiri. Hukum privat meliputi hukum sipil, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Kata hukum mempunyai ruang lingkup yang luas sekali mengenai hubungan negara penguasa dan privat, antara privat dan privat, dan antara penguasa dan penguasa. Dalam hukum internasional, publik meliputi hubungan publik dengan publik atau publik dengan privat dari negara yang satu dengan yang lain. Sedangkan hukum internasional privat atau hukum perdata internasional merupakan hukum antara privat dan privat antara negara. Fungsi hukum. Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Yang keempat, fungsi kritis hukum. Keadilan ada dua macam, keadilan distribusi atau justitia distributus. Yang kedua, keadilan kumulatif. Keadilan itu
ada dua macam, yaitu keadilan distributif atau justitia distributif. Ialah suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan atas jasa atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Di sini pengertian keadilan bukan berarti persamaan, melainkan perbandingan. Keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif atau justitia kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar antara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai contoh berhubungan dengan perorangan. Pada seksi kas pagi-pagi sebelum tawaran kantor dibuka telah persiapan surat-surat. Di sisi lain seperti deposito dan jasa mempunyai kesibukan yang sederhana, karena petugas tersebut sangat berpangkat kepada seksi, maka kerjasama besarnya tanpa mengingat berat ringannya pekerjaan. Hukum yang ditaati orang itu adalah yang pertama masbah hukum alam dan hukum kodrat, yang kedua masbah sejarah, yang ketiga teori teokrasi, yang keempat teori kedaulatan, yang kelima teori kedaulatan negara, yang keenam teori kedaulatan hukum. Hukum yang ditaati oleh orang adalah yang pertama itu masbah hukum dan alam hukum kodrat. Masbah hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan berdiri tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadilan itu terganggu, akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan pada situasi semula, yaitu situasi yang adil menurut pandangan yang orang yang berpikir sehat. Masalahnya sekarang ialah apakah sebenarnya hukum alasan itu? Hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat seperti berikut: terlepas dari tindakan manusia atau tidak bergantung pada pandangan manusia. Berlaku tidak mengenal batas waktu, artinya berlaku kapan saja. Bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Berlaku di semua tempat atau berlaku di mana saja, tidak mengenai batas tertentu. Bersifat jelas tentang sendirinya bagi manusia. Masbah sejarah. Masbah sejarah dipelajari oleh Francis Carvan Savis. Masbah ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalitis dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Masbah sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. Pendapat demikian itu didasari dengan data empiris dari penyelidikan. Salah satu sebab timbulnya masbah sejarah adalah dorongan nasionalisme yang tumbuh pada akhir abad sebagai reaksi terhadap semangat revolusi dan ekspresi Perancis. Masbah sejarah menitikberatkan pandangan-pandangan pada jiwa bangsa yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan pribadinya. Bangsa Indonesia ini bermacam-macam adanya oleh karena jiwa dan kepribadian macam-macam pula. Jiwa bangsa menjelma dalam bahasa, adat kebiasaan, susunan ketenagaraan dan hukum bangsa itu. Teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum ini kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum menjadi teori ini adalah kepercayaan pada Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ditulis dalam kitab-kitab suci. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama. Demikian pula dasar-dasar ajaran tentang legitimasi kekuatan hukum. Teori teokrasi ini di barat diterima pada zaman Renaissance abad 17. Sudah Renaissance timbul adalah teori perjanjian. Namun demikian penganut teori teokrasi tetap ada seperti Katolik, Islam dan sebagainya. Yang keempat itu teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu ialah akal atau rasio manusia. Menurut aliran rasionalisme itu bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari rakyatnya. Pada abad pertengahan diajarkan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari suatu perjanjian antara raja dan rakyatnya melakukan diri sendiri pada raja itu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian. Kemudian setelah itu, abad 18, Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah perjanjian masyarakat yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Penganut lainnya adalah Montesquieu, John Locke. Teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad 19 pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan alam.
Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. Yang menjadi pendekar-pendekarnya adalah Jelinek Jerman dan Paul Laban Jerman menurut teori ini. Yang pertama, hukum adalah kehendak negara. Hukum bukanlah kemauan bersama anggota masyarakat, dan negara mempunyai kekuasaan tak terbatas. Yang kedua, hukum ditaati orang karena negara menghendakinya. Hans Kelsen, pengatur teori kedaulatan negara, menyebut dalam bukunya bahwa hukum adalah kemauan negara. Ditaati hukum oleh masyarakat bukan karena negara yang menghendaki, tapi orang merasa wajib menaati hukum pemerintah negara. Mengenai wajib menaati hukum, timbul kata wajib hukum. Surojo Wipuro SH dapat bukunya Mengantar Hukum halaman yang menjelaskan wajib hukum ialah keharusan yang menaati hukum. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum merupakan penentang teori kedaulatan negara. Teori pendapat yang pertama, hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Yang kedua, hukum mewujudkan perasaan hukum sebagai bagian besar anggota masyarakat. Yang ketiga, oleh karena hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Teori ini timbul pada abad ke-20 dan pendengar-pendekarnya adalah Claude Prancis, Huguet Prancis, dan Grabe Leiden negeri Belanda. Bapak Grabe mengajarkan dalam bukunya yang pertama bahwa rasa keadilan yang merupakan sumber hukum. Yang kedua, hukum hanya apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak. Hukum yang tidak sesuai dengan rasa keadilan orang terbanyak tidak dapat mengikat. Peraturan yang demikian itu bukanlah peraturan hukum, walaupun masih ditaati orang atau dipaksa. Hukum itu ada karena masyarakat mempunyai perasaan sebagai hukum itu seharusnya, dan hanya kaidah yang timbul dari perasaan hukum yang punya kewibawaan. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Yang pertama itu, apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama dan memiliki tujuan yaitu agar dapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian dari hukum. Aliran hukum yang timbul dalam kemudian adalah yang pertama aliran Freie Rechtslehre, yang kedua aliran Rechtspflege. Aliran hukum yang pertama itu ada aliran legisme, yang kedua aliran Freie Rechtslehre, yang ketiga aliran Rechtspflege. Cara penafsiran hukum. Yang pertama, dalam pengertian subjektif dan objektif. Yang kedua, pengertian luas dan sempitnya dari hukum. Macam-macam metode penelitian hukum. Yang pertama itu ada tata bahasa dan istilah. Yang kedua, sejarah. Yang ketiga, sistem dan peraturan. Yang keempat, keadaan masyarakat. Yang kelima, otentik atau penafsiran. Yang keenam, perbandingan. Undang-undang. Pembentukan undang-undang. Cara membentukkan undang-undang yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintah yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem Indonesia adalah lain daripada sistem di negara Belanda atau akan berlainan pula dengan sistem di negara Amerika. Cara pembuatan undang-undang di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, pembuatan undang-undang yang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang yang dibentuk. Contohnya itu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Tata jenjang dari perundang-undangan. Apa yang dimaksud tata jenjang perundang-undangan adalah urutan mengenai tingkat dan derajat dari para undang-undang yang bersangkutan dengan meningkat badan yang berwenang yang membuatnya, dengan mengingat badan yang berwenang yang membuat dan masalah-masalah yang dituturnya. Jurisprudensi. Jurisprudensi berasal dari kata bahasa Latin yaitu jurisprudentia yang berarti pengetahuan umum. Dalam bahasa Perancis yaitu jurisprudenti yang artinya peradilan. Timbulnya jurisprudensi bersumber pada Allgemeine yang artinya ketentuan umum tentang peraturan undang-undang untuk di Indonesia. Macam-macam jurisprudensi. Yang pertama itu jurisprudensi tetap adalah keputusan hakim
yang berulang kali digunakan untuk kasus yang sama. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. Selanjutnya, dasar hukum jurisprudensi. Yang pertama itu dasar histori yang diikuti oleh umum. Yang kedua, adanya kekurangan pada hukum yang ada karena pembuatan undang-undang yang dapat mewujudkan segala sesuatu. Nilai dan arti pentingnya jurisprudensi ditinjau dari berbagai segi aliran-aliran hukum. Yang pertama, anggapan menurut legisme. Aliran ini bersangkutan bahwa undang-undang sedemikian serupanya sehingga semua hukum yang ada di masyarakat semua sudah ditampung oleh undang-undang. Yang kedua, anggapan menurut aliran VY. Pandangan aliran ini berlatar belakang dengan pandangan aliran legisme. Menurut aliran ini, jurisprudensi adalah primer, sedangkan mengetahui undang-undang adalah sekunder. Yang ketiga itu anggapan Rechtspfinding. Dari anggapan ini dapat diketahui betapa pentingnya jurisprudensi untuk dipelajari di samping perundang-undangan. Oleh karena itu, di dalam jurisprudensi terdapat banyak garis-garis hukum yang berlaku dalam masyarakat. Asas-asas jurisprudensi. Yang pertama, bahwa penerapan dari peraturan yang sama pada kasus-kasus yang sama menghasilkan peraturan yang sama bagi siapa saja yang datang menghadap pengadilan. Yang kedua, secara konsisten dapat menyumbangkan pendapatnya dalam masalah-masalah yang di kemudian hari. Yang ketiga, bahwa penggunaan kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah yang baru dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, bahwa pemakaian pemutusan yang lebih dulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati kebijaksanaan dan pengalaman dari pengadilan pada generasi sebelumnya. Pencatatan atau pembukaan dari jurisprudensi. Jurisprudensi di Indonesia yang penting biasanya dimuat di majalah-majalah. Bahkan sekarang dapat dijumpai dalam penerbitan khusus, sehingga lebih mudah untuk mendapat atau mempelajarinya. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara negara yang dituangkan dalam waktu tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Satu negara juga dapat membuat perjanjian dengan negara lain tanpa harus memiliki traktat, misalnya pertukaran nota atau surat biasa. Macam-macam traktat. Mengenai macam traktat itu ada 3. Yang pertama, traktat bilateral atau traktat binasosial. Yang kedua, traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. Yang ketiga, traktat kolektif atau traktat terbuka yang boleh dimasuki oleh negara lain. Akibat menyangkut orang. Apabila perjanjian ini menyangkut hubungan antara orang dengan orang lain, maka timbul hukum privat internasional, sedangkan yang menyangkut bahwa banyak orang atau umum atau negara menimbulkan hukum publik internasional. Apabila membuat perjanjian subjek hukum negara yang merupakan dengan negara lain, maka perjanjian antara negara, perjanjian internasional atau traktat. Pembuatan traktat. Yang pertama, tahap perundingan, yaitu untuk melaksanakan perundingan diperlukan persiapan lebih dahulu. Traktat bilateral dipersiapkan dengan perundingan langsung secara lisan dan tulis, bahkan secara telegrafis atau surat kawat. Yang kedua, tahap perundingan. Tahap dari perundingan tersebut telah tercapai persetujuan, maka perundingan ditutup dengan satu naskah dalam bentuk teks tertulis yang terkenal dengan nama. Yang ketiga, tahap pengesahan atau ratifikasi. Setelah utusan-utusan yang membuat traktat itu kembali ke negara masing-masing, hasil perundingan tersebut diberikan kepada pemerintahannya. Yang keempat, tahap pertukaran piagam. Tahap ini merupakan pertukaran atau pertukaran piagam yang telah diratifikasi atau lebih disahkan oleh negara masing-masing dari kedua negara yang bersangkutan. Doktrin. Doktrin sebagai sumber hukum formil. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Hakim dalam sumber hukum formil nampak dengan jelas pada hukum internasional karena secara tegas menyatakan bahwa doktrin atau pendapat para sarjana hukum terkemuka adalah sebagai salah satu sumber hukum formil. Hukum perjanjian internasional adalah yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, yang keempat keputusan hakim, yang kelima pendapat para sarjana hukum terkemuka. Tujuan dari penggolongan atau klasifikasi hukum adalah dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai satu pengertian yang lebih baik. Yang kedua, dari segi praktis
supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Berlakunya hukum yang diselenggarakan dengan tujuan yang utuh, bahwa berlakunya hukum telah bersangkutan dengan yang pertama, dengan sumber yang berlaku serta bentuk dari sumber itu. Yang kedua, dengan kepentingan yang diatur atau dilindungi. Yang ketiga, dengan hubungan aturan hukum itu sama lain. Yang keempat, dengan pertalian dengan hubungan hukum. Yang kelima, dengan hal kerjanya pelaksanaan saksinya. Bagan pergolongan hukum. Klasifikasi menurut sumber berlaku dan bentuknya dan peraturan itu. Yang pertama, hukum undang-undang. Yang kedua, hukum persetujuan. Yang ketiga, perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum kebiasaan. Yang kelima, hukum jurisprudensi. Yang keenam, hukum ilmu. Yang ketujuh, hukum revolusi. Klasifikasi menurut kepentingan yang diatur. Yang pertama, hukum privat. Dalam hukum privat, hukum perdata, hukum dagang, hukum privat internasional. Yang kedua, hukum publik. Dalam hukum publik itu ada hukum negara, hukum tata usaha negara, hukum antara negara, hukum pidana, hukum acara. Yang ketiga, klasifikasi menurut hubungan antara hukum. Yang pertama itu hukum antar waktu, yang kedua hukum antar tempat, yang ketiga hukum antar golongan, yang keempat hukum antar negara, yang kelima hukum privat internasional. Klasifikasi menurut ukuran pertalian hubungan hukum. Yang pertama itu ius constitutum, yang kedua ius constituendum, yang ketiga hukum objektif, yang keempat hukum subjektif. Klasifikasi menurut kejujuran dan saksi. Yang pertama hukum kaidah, yang kedua hukum saksi, yang ketiga hukum memaksa, yang keempat hukum mengatur. Bagan penggolongan atau klasifikasi hukum. Yang pertama itu hukum menurut sumbernya, hukum undang-undang, yang kedua hukum traktat, yang ketiga hukum kebiasaan dan hukum adat, yang keempat hukum jurisprudensi, yang kelima hukum ilmu. Hukum berdasarkan daerah kerja dan kekuasaannya. Yang pertama hukum nasional, yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum asing. Hukum berdasarkan kekuatan itu yang pertama hukum paksa, yang kedua hukum tambahan. Hukum berdasarkan isinya, yang pertama itu hukum publik. Dalam hukum publik itu ada hukum pidana dan hukum negara. Dalam hukum pidana itu ada hukum pidana objektif, hukum pidana subjektif, hukum pidana sipil, hukum pidana militer, hukum pidana fiskal. Dalam hukum negara itu ada hukum tata negara, hukum tata usaha negara. Dalam hukum pidana objektif itu ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Dalam hukum tata usaha negara itu adalah hukum pajak, ada hukum pemburuan, ada hukum acara. Dalam hukum acara ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara. Yang kedua itu hukum privat. Dalam hukum privat itu dari hukum perdata, hukum dagang, hukum perselisihan. Dalam hukum perselisihan itu ada internasional dan nasional. Ada intergetil, ada interlokal, ada antar agama dan interregional. Yang kelima itu berdasarkan hukum atau fungsi pemeliharanya dan cara mempertahankannya. Yang pertama hukum material dan hukum formil. Yang keenam hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama hukum tertulis dan hukum tak tulis. Dalam hukum tertulis itu ada yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Yang ketujuh hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama hukum objektif, yang kedua hukum subjektif. Yang kedelapan itu hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama ius constitutum, yang kedua ius constituendum, yang ketiga hukum asasi.